Selamat sore Ibu-Ibu, apa kabar? Selamat sore, baik. Selamat sore. Semoga semua sehat, tetap semangat dan bahagia. Amin. Amin. Sekarang saya akan menyapa dulu Ibu-Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Selamat sore Ibu-Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Sore. Salam Sore. sehat, sejahtera, penuh semangat untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan siapa-siapa aja yang ada di sini. Saya Wijayanti Trianjoyo sebagai Koordinator Bidang Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Santo Yakobus. Sekarang saya akan perkenalkan dengan ibu-ibu dari pengurus cabang WKRI Cabang Santo Yakobus. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama mungkin dari Ibu Marcel, tolong diperkenalkan. Ya, kami Ibu Elis Marcel. Namanya Ibu Elis. Biasa dipanggil juga Ibu Marcel. Karena Bapak namanya Pak Marcel. Kami mempunyai 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki. Dan mempunyai cucu 7. Kami pernah jadi ketua ranting di Ranting Markus. Jadi ketua cabang di Paroki Yakobus. Sudah pernah juga jadi pengurus DPD. Dan juga sudah pengurus Dewan Pimpinan Daerah. Sekian. Terima kasih. Ya, kemudian Ibu Bambang mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya Ibu Yohana Putranti, tapi biasa dipanggil Ibu Bambang karena suami, dan saya sekarang menjadi anggota bidang kesejukan Santo Yakobus. Ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Iya. Kemudian Ibu Vin. Ya, saya, Halo. nama saya Yosefina Indrajaya, tapi saya pun sudah biasa sekali itu Ibu Vince saja. Nah, saya dari bidang organisasi, dari anggota bidang organisasi Wanita Katolik Cabang Santo Yakobus, dan sampai sekarang masih bersama-sama dengan WKRI Santo Yakobus. Terima kasih. Ya. Kemudian Ibu Erna. Halo, selamat sore. Saya Ibu Erna Kuswardono. Biasa dipanggil Ibu Erna saja. Kemudian saya sekarang membantu di bidang usaha sebagai anggota. Saya sudah lama menjadi anggota WKRI selama permulaan dari Bu Marcel jadi ketua cabang sampai sekarang. Saya mengharap WKRI tetap maju terus. Amin. Iya. Terima kasih Ibu-ibu untuk perkenalannya. Sekarang tujuan kita berkumpul di sini ini untuk apa nih Ibu-ibu? Ya, kita mau berbincang-bincang santai ya Bu ya. Berbincang-bincang santai. Ya, boleh. Di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita kan stay at home, harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Tapi itu bukan merupakan hal yang menghalangi kita untuk berbuat sesuatu. Sekarang mungkin ibu-ibu bisa berbagi ya, dari mungkin Ibu Marcel dulu bisa berbagi apa kegiatan Ibu selama masa pandemi ini. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Dalam masa pandemi ini, kami di rumah diam. Bangun pagi, mandi ya, pasti mandi dulu baru berdoa. Habis berdoa, siapin sarapan pagi untuk keluarga. Sesudah itu, kami selesai berdoa, kami lanjut pergi belanja ke pasar. Seminggu 3 kali kami belanja di pasar. Tapi untung kami di sini di Markus ada tempat untuk berbelanja. Abang-abang, jadi bagus di Puan 3. Itu yang membantu kami
dalam hal COVID ini. Jadi kami sangat senang karena ada yang membantu kami untuk belanja satu rumah, satu tempat, ada daging, ada ayam, segala-galanya ada. Jadi kami bersyukur. Dan kami tidak usah takut. Tuhan akan menyertai kita semua dalam keadaan sekarang ya. Jadi kami itu janganlah takut. Pasti Tuhan membantu. Jangan khawatir. Tuhan ada selamanya di samping kita. Pada hari biasa juga kami masak, buat kue. Kami sukanya buat kue, hobi. Karena dari dulu itu kami suka kursus kue, masak juga makanan. Jadi hampir tiap hari buka buku, buat kue apa. Jadi kalau Ibu senang, boleh tanya ke kami apa aja gitu. Ya Bu, jadi banyak kesibukan ya Ibu ya di masa pandemi Ya, ini. banyak kesibukan. Nggak masalah. Kalau misalnya kita keluar rumah juga harus pakai masker, jangan lupa gitu. Sampai di rumah juga harus belanjaan. COVID itu kita harus pakai masker, cuci tangan yang bersih ya. Jangan lupa minum vitamin. Vitamin E itu sangat juga membantu untuk kita dan juga vitamin C. Sangat membantu untuk kesegaran tubuh kita. Jadi ibu-ibu jangan lupa minum vitamin dan cuci tangan. Kalau keluar pakai masker. Jangan lupa dibawa. Apalagi masker WK sudah ada. Masker WK kan sudah ada. Masker WK. Itu bagus sekali membantu. Iya. Jadi pasti kita semua saling membantu. Saling mendoakan. Supaya kita tetap semua di rumah. Jangan keluar. Keluar sih kalau tidak perlu jangan. Ya. Sekarang mungkin bisa dengan dilanjutkan Ibu Bambang. Selamat sore Ibu Yanti, terima kasih. Saya selama pandemi ini ya di rumah saja ya Bu ya. Tapi biasanya sebelum pandemi saya tiap pagi ikut misa di KTG. Sama-sama ini Ibu Erna juga biasa ketemu dengan Ibu Erna. Nah sekarang di masa pandemi ini ya kita misa di rumah saja. Jadi tiap pagi saya biasa ikut misa online. Habis misa biasanya saya tunggu beres-beres dulu, terus kalau dan senam-senam sedikit Bu, biar sehat. Dan habis kegiatan berjemur dan ini pandemi tiap hari kan membantu kegiatan saya membantu teman untuk membuat aplikasi di bikin di kebaya karena teman saya itu seorang desainer, jadi saya bisa membantu menolong teman saya kebetulan tetangga. Dan selama pandemi ini saya di rumah saja, jadi membuat memasang aplikasi di masker gitu ya Bu ya. Dan mungkin saya contohnya ya Bu ya. Ini masker yang ada Ibu, ini aplikasi yang saya bikin. Masker ya Bu. Bunganya ya. Ini ada yang ini macam-macam ya Ibu ya. Ya bagus-bagus. Ya. Ya ini Bu. Terus di samping itu saya juga membuat tas dari sisa-sisa kain perca ya Bu ya. Kain perca. Ya. Kebetulan saya senang prakarya, jadi saya bentar ya Bu ya. Ini tas yang udah jadi. Ini tas yang udah jadi. Jadi ini dibikin dari kain perca ya Bu ya. Keren.
Bagus ya. Nah, jadi apa? Ini baru satu ya Bu, bikin baru jadi satu. Karena harus telaten. Dan di samping itu saya juga coba-coba belajar gambar ya Bu ya. Nah, hobi Bu. mungkin ini gambar-gambar yang Dideketin. ya Woi, ini gambar. adalah Bu. Gambar disebut. Gambar. Ya, terus ada lagi Bu. Ya, baru ini belajar belum ini. Soalnya biasanya saya selama nggak ada pandemi kan kalau siang jemput sekarang ini di rumah saja ya mencari kesibukan selain apa membuat itu. Jadi ya meskipun di rumah tapi masih bisa berkarya ya Ibu ya. Ya mungkin itu aja Ibu kegiatan saya selama pandemi. Mudah-mudahan pandemi corona cepat selesai ya Bu ya. Jadi kita bisa berlalu, bisa ketemu lagi, bisa ngobrol, bisa kangen-kangenan. Iya, Bu Bambang nih bakatnya banyak banget nih, bakat terpendam ya Bu ya ternyata ya Bu. Iya. Waduh. Bisa melukis, bisa membuat tas, bisa membuat aplikasi masker gitu ya Bu ya. Bagus. Patut ditutup kita semua. Ya, iseng-iseng aja Bu. Iya. Ya Kemudian, itu sedikit Bu yang bisa saya ini. Ya, mungkin gitu aja Bu. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Bu. Bu Vin bisa berbagi ya, Bu? terima kasih Bu. Ya. Bu Bang. Bu Vin ini kan aktif ya Bu di lansia ya Bu ya, lansia PDKK. Itu sekarang gimana nih Bu dalam masa-masa pandemi seperti ini Bu? Nah, itu dia. Terima kasih Bu Yanti. Masa pandemi ini lansia mau nggak mau harus ditiadakan dulu. Karena rentan sekali ya Bu ya, lansia itu juga agak ngeri juga. Jadi memang kita tiadakan hanya kita mendoakan banyak sekali yang sudah ke rumah Bapak. Jadi laporan-laporan dari lansia yang sudah pergi, itu banyak sekali. Jadi kami juga di dalam pengurus itu nggak bisa menghadiri. Jadi ya perlu dengan ucapan. Terus lagi kita mengadakan rosario di grup. Jadi kalau ada yang meninggal, oma-omanya, jadi kita jam tertentu kita semua bantu doa rosario lewat WA. Nah, kalau Zoom kan takutnya, ya. Jadi itu yang kita banyak sekali. Jadi hampir 1 bulan tuh ada 1 bulan. Yaitu saya yang di lansia. Tapi saya percaya bahwa walaupun berjauhan, tapi kita tetap mendukung di dalam doa. Dan juga mungkin kalau di lansia mungkin nanti kita akan kan ulang tahun bulan November. Jadi akan lomba nyanyi juga lewat nyanyi. Nah, ini saya lagi ada juaranya atau apa, nanti lagi dibikin flyernya supaya sama Opa terhibur, maksudnya gitu loh. Ya, nanti dari 65 up ke atas kita akan lombakan. Terus yang mengenai di WK ini saya juga rasanya walaupun kita sebulan sekali juga kangen juga ya Ibu-ibu ya. Kangen ya Bu ya. Biasanya kan bertemu terus ya. Dengan gini saya suka sekali. Nah, kegiatan saya sehari-hari pandemi ataupun enggak sebenarnya sama Bu kalau buat saya. Kalau saya kan memang ada kegiatan tugas rutin itu antar suami cuci darah di Royal. Ya, 1 minggu 2 kali. Selasa dan Jumat itu udah pasti dari jam 6:30 udah jalan saya. Lantas saya tinggal karena 5 jam cukup lama kalau ditunggu saya mungkin nggak mungkin lah karena saya pulang dulu. Nah, jam 1 saya ambil lagi. Jadi saya hitung-hitung gini Bu, seperti kayak ekskul, kayak sekolahan gitu kan ya, les kembali. Oke, saya suka cita, saya tetap senang juga menjadi berkat juga buat teman-teman saya di sana. Di sana juga perlu juga kita saling mendoakan. Meskipun mereka gak berlainan kepercayaan, tapi kita saling mendoakan gitu loh. Jadi cukup bagus hubungan kita walaupun dengan siapapun itu enak ya. Saya merasa kita bisa tumpahkan juga
lansia nggak ada, tapi bisa saling mendoakan juga di sana. Nah ini loh, jadi memang saya merasa pandemi ini saya bersyukur juga bisa ketemu dengan mereka-mereka yang tidak seiman, tapi mereka boleh bergabung. Nah itu yang saya dapatkan, ada berkat di sana. Jadi buat saya di rumah selama pandemi ini tidak ada yang kosong. Jadi penuh dengan Tuhan berikan kekuatan dan kegiatan yang lain juga. Nah itu tuh betul Ibu Bambang bersyukur ya punya talenta bisa mengembangkan ya Bu, hebat itu loh. Ya. Ibu Marcel juga masak, saya mau belajar. Ya Ibu. Ya pasti kita boleh Bu, boleh. Ya, jadi memang sepertinya sih biarpun kita lansia, udah lansia, saya merasa bahwa nggak apa-apa juga, nggak bisa pergi nggak apa-apa, tapi kegiatan di rumah tuh cukup banyak juga ya Bu ternyata ya, yang bisa kita kerjakan gitu loh. Iya. Kalau Ibu kita bisa membagi waktu ya itu. Iya, kekuatan yang dari Tuhan itu dia kasih rencananya yang pasti ada buat kita. Gitu aja dulu Bu sementara sharing saya. Ya. Mungkin kegiatannya nih padat sekali ya Bu ya. Jadi diatur ya Bu ya, yang kapan mengantar suami, kapan kegiatan dengan BKRI ataupun dengan kegiatan yang lain ya Bu ya. Senang Bu. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin Bu Erna bisa sharing ke kita. Ya, ibu-ibu, selama pandemi ini, kalau saya juga pribadi tidak terlalu bermasalah. Saya hanya kehilangan tugas-tugas harian saya, tugas-tugas kerutinan saya. Misalnya seperti tadi Bu Bambang katakan, misa pagi. Biasanya saya kalau pagi-pagi jam 6 mesti ke gereja, ikut misa pagi, kemudian kita ada komunitas Bunda Maria dibuka doa rosario dan doa novena yang lain di depan patung Bunda Maria. Itu udah hilang ya dengan adanya pandemi itu. Tapi itu sudah digantikan dengan adanya live streaming. Jadi sekarang setiap hari saya ikut misa online. Saya selalu ikut dengan misa yang di Samadi. Kemudian saya rosario sendiri sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Kemudian itu jadi masih tetap berjalan seperti biasa dengan doa-doa saya. Kemudian saya kehilangannya juga, biasanya saya punya tugas saya itu hanya untuk keluarga sebetulnya lebih sebagian besar. Saya biasanya menjemput cucu saya sekolah dan mengantar dia les. Tapi dengan adanya sekolah online, jadi kami juga nggak ke sekolah lagi kan saya, jadi di rumah. Tapi ya tetap dengan kerutinitas saya sebagai oma, masak, ngurus mereka, dan kita ambil hikmahnya aja semuanya itu. Hikmahnya saya akan lebih dekat dengan mereka. Mereka kumpul, ketawa-ketawa sama saya, kadang-kadang bergurau dengan saya, dan memperlakukan saya itu sebagai teman. Dia katakan gini, Oma, mereka kan suka dapat tugas dari sekolah, harus senam, yang harus divideokan gitu. Ayo Oma kita senam sama-sama. Saya suka untuk menghibur mereka, oke saya ikut gitu. Jadi kita makin akrab. Kemudian segi kerohanian saya ya jam 3 karena saya nggak pergi, nggak jemput cucu, saya bisa doa koronka. Dan selain itu ya semuanya berjalan seperti biasa. Saya lebih akrab dengan anak-anak, mengurus mereka, masak, pokoknya melayani mereka lah apa kebutuhan mereka. Itu aja kayaknya kebutuhan saya. Jadi walaupun memang agak kesepian ya, nggak ketemu teman-teman ya kan, biasanya kita ketawa-ketawa di depan sama Bu Bambang gitu ya kalau pagi, tapi sekarang kan hanya di rumah. Tapi nggak apa-apa, semua itu kan ya seperti ada kata-kata badai itu pasti berlalu, Tuhan pasti menunjukkan yang baik buat kita, dan pandemi juga pasti akan berlalu. Jadi kita percaya aja semua itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang mengatur kita semuanya. Gitu aja. Saya kalau lihat Bu Erna kan dulu sibuk sekali ya Bu ya di kantin ya Bu. Pokoknya kalau kantin itu pasti Bu Erna yang paling sibuk ya Bu ya. Ya, tapi ternyata pekerjaan yang di rumahnya Bu Erna ini
juga banyak banget gitu loh ya, melayani ini anak-anaknya, gitu. Cucunya ya Bu, ada ya Bu? Iya. Jadi memang kalau kantin itu Ibu, memang saya dari muda itu selalu aktif. Jadi kalau saya tidak aktif, saya merasa kehilangan. Dan waktu yang saya punya untuk aktif di luaran itu hanya Sabtu dan Minggu. Jadi saya selalu mengatakan saya oke deh, saya akan bantu WK, tapi yang Sabtu dan Minggu saja gitu. Jadi kalau ada kegiatan Sabtu, saya selalu berusaha untuk ikut. Jadi kalau WK, kalau kantin itu saya suka sebetulnya dengan kegiatan kantin ya. Jadi saya punya kesibukan lain selain saya masak di rumah. Jadi saya punya kegiatan bikin laporan ya kan, mengatur minuman habis atau dan segalanya. Saya suka dengan kegiatan sebetulnya, kesibukan gitu Bu Yanti. Jadi dengan adanya saya di kantin WK, sebetulnya saya suka dengan kegiatan itu, saya senang sekali gitu. Saya bisa sibuk dengan kegiatan lain. Ya tapi sekarang ya apa boleh buat. Kita yang udah tua kan, yang lansia harus nggak boleh ikut lagi ke gereja ya. Mungkin kantin juga ya terserah bagaimana nantilah Tuhan yang mengatur ya. Apakah kita orang tua masih boleh aktif di gereja. Terserah, pasrah aja. Mengalir aja sesuai dengan peraturan yang berlangsung gitu. Gitu aja. Kalau kantin sekarang kantin online ya Bu ya, sementara ya Bu, karena kan memang belum bisa terlaksana gitu. Iya, kantin online. Oke Ibu, terima kasih ya untuk sharingnya. Dan ini bisa dilihat walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, ibu-ibu tetap ada kesibukan gitu loh. Jadi bukannya masa pandemi terus aduh kok di rumah terus nggak bisa keluar gitu kan. Tapi padahal kita banyak sekali kesibukan-kesibukan seperti apa yang telah ibu-ibu sharingkan ke kami semua gitu. Mungkin dari ibu-ibu yang lain atau pemirsa mungkin bisa ya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti apa yang ibu-ibu lakukan begitu. Karena sekarang ini adalah memang semasa kita masih bisa, semasa kesempatan masih ada gitu. Jadi kita bisa lakukan apapun yang bisa kita lakukan yang berguna untuk semua. Walaupun kita lansia tapi tetap semangat, ibu-ibu. Terima kasih untuk sharingnya. Saya kira sharing ini ibu bisa menjadi inspirasi buat kita semua, juga untuk ibu-ibu yang ada di rumah, juga para pemirsa semuanya. Dan sebagai penutup, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Apa Bu Vin? Ya. Judulnya? Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi gini Bu, di dalam kita mengarungi kehidupan ini, sebenarnya tidak ada waktu yang luang. Setiap waktu pasti bisa kita buat sesuatu. Ternyata memang betul kan ya. Nah karena itu jangan kita biarkan waktu-waktu apapun di dunia yang katakan segala sesuatu yang kita dengar, tapi buat kita semua bahwa hidup ini, buat lansia seperti kita, atau teman-teman di luar, di pemirsa yang mungkin 50 tahun semuanya termasuk semua ibu-ibu, waktunya itu sebenarnya gunakanlah dari hati kesempatan. Nah karena itu kita mau nyanyikan satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yuk mari sama-sama, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk waktu yang beri hidup ini berkah. Oh Tuhan, akan hidup selagi aku masih bila berdaya lagi hidup sudah jadi berkah. Oh Tuhan,
Oh Oh Tuhan, Tuhan, bakalah hidupku selagi Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak lagi hidup ini sudah jadi berkah. hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih. Sampai ketemu Tuhan di memberkati. lain kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan